yang membuat usaha ini berkembang itu servis kita, pelayanan kita untuk customer. Kalau proyek-proyek besar seperti PT itu hingga 1 M ke atas. Boleh perkenalan diri, nama saya Mas Roy Pamuji atau dipanggil Mas Roy. Alamat saya di Desa Kemiri Lor, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Dulu usia saya awal mula di pembibitan itu dari kelas 1 SMK. Dan sekarang kita usianya di umur 22 tahun. Awal mula perjalanan usaha bibit itu mau cari uang tambahan untuk jajan di sekolahan atau untuk jajan di luar. Dan berjalannya waktu ternyata memang bibit menghasilkan cuan yang lumayan. Kalau sampai di tahap ini perjalanan dulu lika-liku, dari pemasaran dulu banyak banget saingan, ditipu orang pun juga kita pernah, nominalnya yang cukup lumayan fantastis dulu udah pernah kita alamin semua. Kalau untuk menyerah bukan kita sebagai pembisnis, harus kita terjang terus. Yang membuat usaha ini berkembang itu servis kita, pelayanan kita untuk customer. Jadi ketika barang kita kirim sampai sana penanam buas, dia ngajak temen, dia ngajak relasi dia, jadi makanya kita usahanya berkembangnya di situ. Servis sih kita bisa pengarahan, sepengetahuan saya, sepengalaman saya, nanti kita ceritakan untuk penanamannya kayak gini, jadi untuk penanganan hama ini gitu, nanti jadi para penonton yang mau berkebun durian biar tidak bingung. Jujur aja Mas ya, kalau untuk saya sendiri di 2024 itu top rekor saya kirim ke Kalimantan ke PT itu udah banyak. Jadi enggak 1-2 PT, ada beberapa PT yang pesan ke kita. Itu total mungkin ada sekitar 500 hektaran untuk bibit. Enggak di durian semua, tapi itu campur di mix. Ada bibit kelapa, durian, alpukat, kelengkeng, sampai manggis pun juga ada. Waktu di Kalimantan sendiri kan itu proyeknya termasuk besar ya Mas, besar. Dan juga alhamdulillah juga dari pihak PT juga ada toleransi dari biaya penginapan sampai transportasi ke sana, dia yang nanggung. Saya ikut ke sana itu sekitar 3 hari untuk pengarahan aja, untuk pengarahan awal aja gitu. Jadi kita bimbing gimana cara bibit sampai situ, perawatannya, karantinanya sebelum ditanam, sampai obat dan pupuknya, lain-lain hingga buah gitu. Alhamdulillah udah umur 1 tahun ya 90% ditanam hidup semua. Kalau proyek-proyek besar seperti PT itu hingga 1 M ke atas. Yang proyek-proyek besar dari PT pemerintah, kita juga ada kepercayaan dari pemerintah, proyek-proyek pengadaan barang pemerintah itu proyeknya juga lumayan besar, nyampe M lebih, 1 M lebih. Kalau untuk kita nomor 1 ya servis. Jadi untuk para penonton kita yang masih pemula, jangan cari bibit yang, mohon maaf, kalau bisa jangan yang harga terlalu murah. Kebanyakan ya Mas, kalau yang harga-harga murah untuk para penjualnya biasanya kalau itu bibit yang udah afkiran atau bibit jelek untuk yang harga murah. Lah terus keduanya biasanya bibit setelah dikirim itu udah lost contact, jadi bibit sampai sana mati, sampai sana jelek, perawatannya gimana itu biasanya kurang tahu gitu Mas. Carilah kualitas pelayanan. Biasanya kalau harga tinggi sesuai dengan pelayanan dan juga kualitas. Kita kasih servis yang full, jadi perawatan, pembuahan, nanti perawatan pohonnya sampai hingga pemasaran buahnya tetap kita pandu. Jadi untuk para penonton yang mau berkebun durian, carilah penjual yang seperti itu, yang tahu market kedepannya, yang tahu cara perawatan, cara pembuahan, dan lain-lainnya. Kalau saya bibit berkualitas itu sendiri tergolong dari awalnya itu kita kirim dengan kondisi sehat. Lah terus untuk pelayanan kita kasih servis, cara perawatan kita bimbing. Jadi dari obat semprot, pupuk,
gimana cara penanaman nanti kita bisa bantu. Nah setelah itu nanti fase pembungaan atau pembuahan, nanti kita bisa ngarahin gimana caranya untuk pembungaan atau pembuahan. Dan setelah itu nanti kalau seumpamanya para penonton masih bingung gimana cara pasar buahnya, nanti kita bisa tampung juga untuk buahnya. Kalau kita ada garansi, kalau kita garansinya 50%, dalam artian mati 10 nanti kita bisa ganti 5. Kalau untuk tambahan pastikan kita udah ada tambahan di setiap 50 batangnya kita kasih 1 batang. Jadi jangan khawatir gitu untuk soal kerusakan di sana, paling rusak 1-2 kan udah wajar untuk pengiriman gitu. Kalau untuk bibit durian itu terbagi beberapa jenis, ada durian musangking, duri hitam, super tembaga, bawor, namblung atau cemasi, montong, terus yang jenis terbaru tuh Viking itu ada. Kita jual dari ukuran kecil, dari ukuran 50 cm sampai yang paling tinggi 2 meter. Di belakang kita ini ukurannya udah besar, udah tinggi nih. Ini ukurannya sekitar 2 meter, itu umurnya sekitar 2 tahun dari okulasi. Jadi untuk yang mau berkebun durian, kalau mau nanam seperti ini, untuk perawatan lebih mudah dan juga pastinya buahnya lebih cepat. Kalau perawatan di sini Pak ya, untuk pemupukan kita lakukan organik sama kimia. Untuk organik sendiri itu per 3 bulan sekali. Terus untuk kimia kita lakukan per 1 bulan lah, kurang lebih 1 bulan atau 25 hari. 25 hari sekitar sampai 1 bulanan. Kalau untuk semprotnya sendiri kita lakukan malah lebih sering, itu 1 minggu sekali kita semprot. Kalau hama nanti tergantung hama sendiri, mau hama jamur terus hama serangga, nanti ada perawatan sendiri beda. Kalau untuk bibit durian yang bagus, nomor 1 dari segi perantingan dan juga daun. Pilih durian daunnya yang hijau, kalau bisa hijau tua. Tapi kan kalau untuk jenis duri hitam itu karakteristiknya itu nggak bisa hijau tua. Tapi kalau untuk bawor, musangking, kalau bisa yang hijaunya nyampe hijau tua. Dan juga untuk ranting, kita untuk durian kasih ranting yang 4 penjuru. Jadi kan kalau durian itu buahnya diranting seperti ini nih. Ranting seperti ini, nanti buahnya di sini. Jadi lebih banyak ranting, lebih banyak juga kesempatan berbuah pohon itu sendiri. Kita pakai indukan yang udah rata-rata produksi semua. Kan para pengebun durian rata-rata yang orang awam itu kepengin nanam durian yang dari enteres yang sudah produksi atau sudah berbuah. Kita juga melakukan itu. Kita menggunakan enteres yang valid, yang udah buah, apalagi dari jenisnya pasti kita udah jaminan 100% buah. Kesalahan terbesar sekarang itu kebanyakan para penonton beli bibitnya yang cari yang harga murah. Jadi kualitas nomor 2, terus harga nomor 1. Jadi cari harga murah, kualitas nomor 2. Itu kesalahan yang paling besar atau paling fatal. Jadi harga bibit murah bisa jadi harga bibit mahal dikarenakan kualitas. Jadi kalau seumpamanya bapak atau ibu mau nanam, kalau bibit berkualitas taruh bisa tanam hidup 90% atau 95%. Kalau yang bibit harga murah bisa hidup paling cuma 50, 60, kadang cuma 40 gitu. Banyak banget kita nangani pelanggan yang habis beli bibit murah ditanam jelek terus ngambil ke kita, itu banyak. Kendalanya sendiri dari pengiriman. Kalau untuk paket kita kurang rekomendasi, mending via truk, nanti kita gabungin sama muatan yang lain, itu masih ada kesempatan hidup 80% hidup sampai lokasi. Tapi kalau untuk via paket hampir 90% mati. Untuk para penonton yang mau berkunjung ke tempat kita atau mau pesan japri, ke nomor WA kita di 0822 2097 6049. Nomor resmi kita hanya nomor itu, dan juga toko kita hanya di Berkah Bibit. Yang mengatasnamakan toko lain atau nomor kita tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Untuk pesan-pesan kita sendiri, jangan pernah melihat petani itu dengan sudut pandang sebelah mata. Petani itu hanya yang beda pakaiannya, tapi untuk hasil insya Allah lebih bagus atau lebih besar daripada yang orang-orang berpakaian bersih. Apalagi sekarang zaman-zaman digital, untuk para
pemuda-pemuda yang mau ya nomor satu untuk pemasaran dulu lah, nanti belum produksi, pemasaran dulu, nanti bisa via online, barangnya ngambil ke petani-petani, nanti kan bisa maju juga gitu. Terakhir, terima kasih untuk para penonton yang udah lihat video kita. Inspirasi dari saya sendiri, Mas Roy. Untuk para penonton jangan lupa bantu subscribernya untuk Cap Capung.